Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Widyaningsih, NIM 021 dari Pendidikan Biologi Universitas PGRI Madiun akan memaparkan tentang laporan praktikum saya terkait dengan kelas amfibi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan praktikum, yaitu satu, mendeskripsikan ciri-ciri morfologi kelas amfibi melalui pengamatan secara langsung. Yang kedua, mengklasifikasikan kelas amfibi. Yang ketiga, membuat laporan praktikum mandiri dan konten digital terkait materi amfibi. Yang selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Kata dan kodo adalah suatu anggota dari kelas amfibi yang masuk dalam ordo Anura. Amfibi berasal dari kata amfi yang artinya rangkap dan bios yang artinya kehidupan. Karena amfibi ialah hewan yang hidup dengan dua bentuk kehidupan, mula-mula di dalam air kemudian di darat. Kedua fase hidup anggota amfibi memiliki sifat antara ikan dan reptilia pada struktur dan fungsi tubuhnya, yang mana menunjukkan bahwa amfibi merupakan kelompok hewan kordata yang pertama kali keluar dari kehidupan dalam air. Selama fase hidupnya, amfibi mengalami metamorfosis. Amfibi merupakan perintis vertebrata daratan. Paru-paru dan tulang anggota tubuh yang mereka warisi dari moyang Crosspterygia memberikan sarana dan lokomosi dan pernapasan di udara. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama yaitu alat, yang terdiri dari 1. Papan bedah, 2. Alat injeksi, 3. Sarung tangan dan masker, 4. Loop, 5. Tisu, 6. Jas lab. Yang kedua adalah bahan, yang terdiri dari bufo SP atau kodok dan alkohol. Yang selanjutnya yaitu cara kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menggambarkan bagian-bagian kepala, alat gerak, badan, kulit, gelang bahu, dan gelang panggul dan mulut pada kodok. Yang ketiga, membuat sistem klasifikasi. Yang keempat, mendeskripsikan perbedaan antara bufo SP dan rana SP. Yang kelima, membuat laporan akhir dan konten digital. Yang terakhir yaitu menyampaikan hasil praktikum secara daring. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dari hasil pengamatan secara morfologi pada kodok, telah ditemukan bagian-bagian antara lain lubang hidung, bagian luar atau nares ekstrana, mata atau organon venus, membran tympanum, valvebra superior, valvebra inferior, phalanx, radius, ulna, humerius, femur, fibia, fibula, metatarsal, kloaka, karpal, tarsa, lidah atau lingua, maksila atau rahang atas, dan mandibula atau rahang bawah. Kodok ini terdiri dari kepala atau caput, badan atau trunkus, dan anggota depan belakang, yaitu ekstremas arterior atau kaki depan, dan ekstremitas posterior atau kaki belakang. Dari morfologi dapat dibedakan kodok jantan dan kodok betina, karena kodok jantan tubuhnya lebih kecil, sedangkan kodok betina jauh lebih besar. Bagian-bagian tubuh kodok juga terdiri dari 1. Kulit. Kulit kata selalu basah karena adanya sekresi kulit yang banyak sekali. Kulit juga merupakan organ untuk mempermudah saat pernafasan. Yang kedua yaitu mulut atau rima oris, terdapat pada ujung anterior, lebar dan berfungsi untuk menangkap mangsa dengan bantuan lidah yang berlendir. Yang ketiga yaitu lubang hidung atau nares anterior, merupakan sepasang lubang kecil yang terdapat di atas mulut, dan lubang ini berhubungan dengan rongga mulut melalui hidung dalam nares interna. Yang keempat yaitu mata atau organon visus. Mata dilindungi oleh 2 kelopak mata yang tidak dapat bergerak. Bagian atas disebut valvebra superior, bagian bawah disebut valvebra inferior. Serta kelopak mata ketiga merupakan selaput bening yang tipis yang dapat digerakkan, sehingga saat katak berenang dapat melindungi mata dari gesekan air. Yang kelima yaitu telinga atau membran timpani, merupakan gendang pendengaran yang berfungsi untuk menerima getaran suara, terletak di kaudal dari mata dan pada bagian permukaan.
Pada telinga kodok tidak terdapat daun telinga atau pinna auricularis. Yang keenam yaitu alat gerak atau ekstremitas. Kaki depan atau biasanya disebut dengan ekstremitas interior dan kaki belakang yaitu ekstremitas posterior. Kodok jantan tubuhnya lebih kecil, sedangkan kodok betina tubuhnya lebih besar. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi pada kodok. Yang pertama, kodok masuk dalam kingdom Animalia, masuk dalam filum Chordata, masuk ke dalam subfilum Vertebrata, masuk dalam superkelas Tetrapoda, masuk dalam kelas Amphibia, masuk ke dalam ordo Anura, dan masuk ke dalam famili Bufonidae untuk genus Bufo, untuk spesies Bufo sp. Sekian pembahasan laporan praktikum dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.